ridho ibu lebih didahulukan dari ridho ayah. Sekarang pertanyaan, jika terjadi perselisihan di antara ayah dan ibu, kau berpihak kepada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Taib, bapak-bapak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kitab yang ada di depan antum sekarang ini adalah kitab syarah singkat dari Al-Kitab Al-Adabul Mufrad. Makanya nama kitabnya Rasul Barat Syarhul Adabil Mufrad. Ya, sebenarnya bukan kitab Al-Adabul Mufrad, tapi apa? Kitab syarah Al-Adabul Mufrad. Namun syarahnya singkat. Ya, ada nanti faedah-faedah yang disebutkan, beberapa syarah singkat dan kemudian faedah-faedah. Nah, Al-Imam Al-Bukhari yang menulis kitab Al-Adabul Mufrad, semua tentunya sudah pernah dengar namanya, ya, disahihkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana beliau itu lahir di Bukhara, makanya disebut dengan Bukhari. Ya, terkadang penisbatan itu kepada tempat dia dilahirkan atau sukunya. Ada orang yang dia dilahirkan di mana gitu ya, Bekasi, Al-Bakasi, atau kalau dia dilahirkan di Tambun, Tambuni gitu ya, atau dia dinisbatkan kepada sukunya, Al-Jawi, As-Sundawi. Ya, kalau yang bermarga seperti saya, Al-Bataki. Taunya Al-Maidani, ya, Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, ya. Al-Maidani. Kalau saya bukan di Medannya, tapi memang sukunya, jadi Al-Bataki. Nah, itu bisa dinisbatkan, atau terkadang ada dinisbatkan kepada mazhabnya, seperti Al-Imam An-Nawawi dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i, atau kota yang dekat, kota besar dekat tempat lahirnya, Ad-Dimashqi, ya. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, karena Nawa itu dekat dengan Damaskus. Nah, tentunya
beliau ini ahli hadis yang sangat masyhur, ya. Lahir di tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Adapun Masehinya 810 Masehi. Kalau sekarang udah 2023, berarti 1200 tahun yang lalu, ya. Sangat jauh, ya, jaraknya dengan kita. Dan wafat di 1 Syawal 256 Hijriah. Beliau masyhur disebut dengan Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya, ya, kaum mukminin dalam ilmu hadis. Nah, pada saat itu kekhilafahan Abbasiyah, yang mana beliau ini kebangsaannya Persia, jadi bukan orang Arab, orang Bukhara. Nah, beliau banyak dipengaruhi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahawai, dan, ya, mempengaruhi Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj, kemudian Ibnu Abi Asim. Dan di masa beliau, ya, terjadi juga fitnah, ya, fitnah tentang apa? Ya, khalqil Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk, sehingga, ya, termasuk beliau yang terkena fitnah di dalam hal itu, ya. Sampai-sampai beliau buat kitab Khalqu Af'alil Ibad, bahwa perbuatan manusia itu adalah makhluk, penciptaan perbuatan manusia, Khalqu Af'alil Ibad. Karena ketika diuji para ulama pada saat itu, ditanyain apakah Al-Quran itu, ya, makhluk, maka sebahagian dari mereka buat, ya, khilah, ingin berlepas dengan mengucapkan lafzi bil Qur'ani makhluk, lafzi bil Qur'ani, ya, makhluk. Jadi ada dua makna. Orang yang mendengarnya langsung menganggap, oh, berarti dia meyakini Al-Quran makhluk, ya. Tapi yang diinginkan oleh yang berbicara adalah perbuatanku melafazkan Al-Quran adalah makhluk. Perbuatan manusia, perbuatan hamba itu adalah makhluk. Makanya kenapa Al-Imam Al-Bukhari menuliskan kitab Khalqu Af'alil Ibad, bahwa perbuatan makhluk itu adalah makhluk, sebagaimana, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, ya, Allah yang menciptakan kalian dan yang kalian perbuat. Tapi kalau yang dia maksudkan, ya, lafazku terhadap Al-Quran adalah makhluk, nah ini tidak boleh. Lafaz yang dia ucapkan bahwa itu adalah makhluk, lafaz Al-Quran yang dia ucapkan adalah makhluk, nah ini tidak boleh. Tapi kalau yang dia maksudkan apa? Perbuatanku melafazkan Al-Quran.
Makanya terjadi juga fitnah di saat itu. Ya. Nah, sedikit muqaddimahnya di sini setelah memuji Allah Subhanahu wa taala di halaman 1, ya. Di mana pensyarah kitab ini Syekh Dr. Muhammad Luqman, ya. Beliau ini rektor di Universitas Islam Ibnu Taimiyah, dan di antara penterjemahnya adalah Ustadz Muhammad Takdir Arsyad yang dimurajaah oleh Dr. Muhammad Dahri LCMA. Pernah dengar gak? Ya, Rawalumbu ya. Nah, ini dulu guru kami ketika di Ma'hadil Ulum di Lipia. Ya. Beliau ya bagian maktabah, bagian perpustakaan tuh kitab, ya. Hampir semua kitab yang ada di perpustakaan Lipia dihafal, ya, karena tiap hari di situ. Nah. Kemudian Al-Ustadz Mustalah Maufur MA. Nah, tentunya dari sisi ya penterjemahan, insya Allah ya diupayakan sesuai dengan ya makna dari hadis tersebut. Kemudian di dalam muqaddimah ini disebutkan kesempurnaan agama Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, yaitu hanyalah Islam. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan untukmu nikmatku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Berhenti kalau kita baca di situ ya, berhenti. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridoi Islam menjadi agama bagi kamu, bagi kalian. Karena keridoan Allah terhadap agama Islam bukan hanya pada saat itu, tapi dari dulu. Makanya kenapa berhenti sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, berhenti. Itu penjelasan tentang kesempurnaan nikmat, kecukupan nikmat, kesempurnaan agama ya pada hari itu. Adapun keridoan terhadap Islam ya dari dulu. Nah, itu salah satu bukti yang menunjukkan apa? Kesempurnaan Islam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjabarkan setiap perkara yang dibutuhkan oleh pribadi muslim, baik dalam peribadatan kepada Allah, penunaian haknya, dan dorongan agar senantiasa bermunajat kepadanya. Semua lini di dalam ya di dalam agama kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, bahkan apa? Ke WC pun ada adabnya. Dijabarkan semua yang berkaitan antara hubungan hamba ya untuk memperbaiki pribadinya, hubungan kekeluargaan, sosial kemasyarakatan. Allah dan Rasulnya menganjurkan umat agar berperilaku dengan akhlak yang mulia, berperangai dengan adab yang sopan, dan menghiasi diri dengan berbagai sifat terpuji. Ya.
Terkadang terbersik mungkin di benak kita, apa sih kiranya perbedaan antara akhlak dan adab? Ada yang tahu? Atau ada yang ingin coba-coba kasih jawaban itu? Hah? Apa? Pengen tunjuk tangan? Enggak. Oh, cuma pegang hidung doang. Gini soalnya kan, kirain gini. Tuh, ya. Nah, adab adalah sesuatu yang dipelajari. Makanya di dalam kitab ini disebut dengan Al-Adabul Mufrad. Ya. Adapun akhlak yang sudah menjadi jati diri, sudah menjadi apa? Jati diri, kepribadian. Engkau orang yang berakhlak mulia, ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim, menyebutkan tentang Nabi SAW, karena sudah jadi jati dirinya Nabi. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi atau berakhlak yang agung. Perkataan Aisyah, inna khuluquhu al-Quran, sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran, dan itu sudah jadi jati dirinya Nabi. Ya. Ada para ulama mengatakan mereka mempelajari adab 40 tahun. Karena banyak sekali yang dipelajari berkaitan dengan adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada tetangga, adab kepada orang tua. Nah, ini kitabnya aja tebel. Adab. Tapi sudahkah ini jadi kepribadian kita? Belum. Kita pelajari dulu, kemudian kita amalkan, maka itu akan jadi akhlak. Dan akhlak itu bisa turun temurun. Adapun adab, ya tentunya harus dipelajari dulu baru diamalkan. Adapun akhlak, ya bisa nurun ke anak. Kenapa? Karena anak melihat terus ayahnya, melihat terus ibunya. Sehingga dia secara tidak langsung sebenarnya belajar dari apa? Kepribadian si ayah, kepribadian si ibu, yang mana sudah tertanam di dalamnya akhlak yang terpuji. Begitu juga Nabi SAW, ya, bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, atau riwayat lain, bu'istu liutammima salihal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lihat, menyempurnakan akhlak, sehingga harus diamalkan. Bukan hanya sekedar dipelajari. Juga sabda Nabi SAW, khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ketika itu sudah menjadi kepribadian, jati diri. Asqalu syai'in fil mizani khuluqun hasanun. Ya. Sesuatu yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang baik, yang diamalkan. Nah, maka dan sangat banyak sekali lagi yang menyebutkan tentang hadis-hadis yang menyeru dan mendorong umat agar berakhlak mulia dan bertata krama dengan santun. Sebaliknya Nabi SAW tidak suka jika, ya, umatnya berakhlak buruk. Ya, makanya sering disebutkan oleh Nabi SAW bahwa seorang mukmin itu bukanlah seorang yang, ya, la'anan,
suka melaknat. Au fasaqan, suka memfasik-fasikkan. Suka mencela. Nah, itu bukan kepribadian seorang muslim. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa adab Islam terbagi 3. Ini secara keseluruhan. Yang pertama, adab terhadap Allah. Yang kedua, adab terhadap Rasulullah. Dan yang ketiga, adab terhadap sesama makhluk. Nah, jadi kalau sudah antum faham ini, coba saya tanyakan suatu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang ingin menebarkan syubhat. Mana yang lebih baik, orang yang ngaji tapi berakhlak dibandingkan orang gak ngaji tapi berakhlak? Siapa yang bisa jawab? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak pertanyaan ini? Mana yang lebih baik? Gak ada gunanya ngaji, gak berakhlak. Mending gak usah ngaji tapi berakhlak, kata mereka. Antum ingat lagi, pahami lagi tadi penaturan kita. Ada yang bisa jawab? Ngaji tapi tidak berakhlak. Hah? Ini tambahin penjelasannya sama beliau. Ngaji berakhlak buruk tapi masih bisa berubah. Ana tanya antum, mungkin tidak orang gak ngaji berakhlak? Sumber akhlak itu dari mana? Ingat tadi hadis yang disebutkan oleh Aisyah, akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Sumber akhlak itu dari mana? Al-Quran. Mungkin gak orang gak ngaji, gak dengerin Al-Quran tapi berakhlak? Mustahil. Kecuali jika yang dia inginkan adalah akhlak atau adab kepada makhluk. Karena inilah yang mereka inginkan, meniadakan akhlak kepada Allah. Seakan-akan orang yang duduk di majelis ilmu dan berakhlak kepada Allah tapi masih kurang maksimal berakhlak kepada sesama, itu lebih buruk dibandingkan orang yang tidak berakhlak kepada Allah tapi berakhlak kepada sesama. Mana yang lebih buruk? Orang yang mengaji masih mungkin memang ada yang dia berakhlak kepada Allah tapi tidak berakhlak kepada makhluk. Ada. Tapi sekali lagi kita katakan, orang yang tidak ngaji mustahil berakhlak. Dari mana dia tahu akhlak? Dari Injil yang sudah mereka rubah-rubah. Kalau memang Injilnya yang datangnya dari Allah, iya. Dari agama-agama lain, apakah mereka itu dianggap mengajarkan akhlak, padahal mereka menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan keji? Ini tidak berakhlak kepada Allah. Kemudian level yang berikutnya, tidak berakhlak kepada Rasulullah dengan berinovasi, membuat inovasi dalam agama. Secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi berkhianat.
Semua ibadah sudah tidak dijelaskan oleh Nabi? Sudah. Makanya di antara bentuk syarat kita ya, mengucapkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah apa? Alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkannya. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mengatakan, ada kok amalan yang tidak disyariatkan oleh Nabi yang kita bisa beribadah kepada Allah dengannya. Berarti dia menuduh Nabi menyembunyikan itu, karena Nabi sudah meminta persaksian dari Allah. Allahumma syhad, ya Allah jadilah engkau saksi bahwa aku telah sampaikan semua risalah, balagtur risalah, semua kebaikan telah aku ajak manusia untuk melaksanakannya, dan semua keburukan telah aku perintahkan mereka untuk menjauhinya. Tapi ada orang yang mengatakan setelahnya secara tidak langsung, dia mengatakan secara tidak langsung, ada kok yang belum disampaikan oleh Nabi. Ya, berarti ini orang tidak berakhlak kepada Rasulullah SAW. Tapi yang duduk di majlis ilmu, membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah, dituduh yang tidak berakhlak, dituduh berupaya untuk memecah belah. Padahal persatuan yang Nabi SAW bangun, apa persatuan yang Nabi SAW bangun? Yang pertama, yang mana sebelumnya kok masyarakat Quraisy, masyarakat Arab terpecah-pecah, ya, senggol dikit bacok. Habis itu apa? Nabi persatukan mereka. Aus dan Khazraj yang dulu perang mulu bersatu. Kabilah-kabilah kecil yang sering berperang bersatu, Nabi persatukan. Sekarang kita ingin mengajak manusia kepada persatuan yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Namun terkadang sebagian menuduh, udah nggak usah dibahas itu, nggak usah ini, jangan memecah belah. Enggak, kita sedang tidak memecah belah, ngajak antum kepada persatuan yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Ya, inilah dia pentingnya apa? Mempelajari terkait adab. Ya, orang yang beradab kepada Allah, orang yang beradab kepada Allah, jika dia tidak beradab kepada makhluk, masih ada kemungkinan diampunkan. Sebagaimana ya, dalam sebuah hadis qudsi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, kalau kau datang kepadaku penuh dengan bumi dosa. Berarti dia berdosa nih, mungkin. Tapi satu dia. Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a, tapi kau menemuiku dengan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Berarti apa? Dia beradab kepada Allah. Tapi mungkin dia tidak beradab kepada dirinya, dia zalimi dirinya, yaitu dengan maksiat, atau dia zalimi orang lain. Namun apa tadi? Dia tidak menzalimi Allah. Kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu penuh dengan bumi itu juga ampunan. Pernah dengar hadis qudsi ini? Pernah. Sehingga yang paling penting jangan sampai antum dikecohkan, dibuat syubhat. Yang paling penting itu adab kepada Allah. Fokuskan. Nah, ini makanya ini pembelajaran tentang adab. Nah, ya.
Dan banyak kondisi-kondisi adab ya, terkait khusus yang berlaku ketika makan, minum, berkendara, masuk, keluar rumah, ya, masuk dan keluar rumah, bersafar, ya, iqamah, tidur, berbincang, diam, menyimak, semua punya adab. Dan adab yang ada di dalam pribadi seseorang yang dia telah menjadi akhlak seseorang ini merupakan ciri kesuksesan dan kebahagiaan. Sebaliknya, rendahnya adab merupakan ciri kehancuran dan kesengsaraan. Kebaikan dunia dan akhirat akan direngkuh dengan adab santun yang dimiliki seseorang. Begitu pula kesengsaraan dunia dan akhirat akan terjadi disebabkan rendahnya adab. Makanya jika Anda mempelajari Islam secara detail, maka Anda akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menegakkan dakwah Islam di atas pondasi yang kokoh berupa akhlak yang mulia, adab yang santun dan berbagai sifat terpuji. Allah menjelaskan bahwa akhlak mulia merupakan pondasi seluruh kebaikan dan kunci untuk menggapai segala kebaikan, segala keberuntungan dan kesuksesan. Ia juga menjelaskan bahwa umat Islam tidak akan mengalami kemajuan melainkan dengan menggapai dan melaksanakan derajat akhlak yang tertinggi. Umat Islam tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebinasaan kecuali jika telah rusak akhlak dan adab mereka terhadap Allah, Rasulnya, dan sesama manusia. Kapan kaum muslimin rusak? Saat rusak akhlak mereka kepada Allah, Rasulnya, dan sesama manusia. Sungguh indah syair berikut, innamal umamu akhlakun inhumu saat akhlakuhum sa'u. Suatu kaum dinilai dengan akhlaknya. Jika akhlak mereka rusak, maka mereka pun akan binasa. Kayaknya tanamkan akhlak kepada anak-anak. Gak perlu terlalu ya menekan mereka untuk jadi orang pintar. Harus hafal sekian, ya tetap motivasi, tapi jangan marahi, jangan kau kasih sanksi, ya tetap motivasi agar dia belajar, menghafal, ya. Tapi yang terpenting apa? Kau tetap sholat 5 waktu nak, cara bicaramu bagus nak, itu yang terpenting, ya. Dia beradab kepada ya orang tuanya, tetangganya, ya. Kitab Al-Adabul Mufrad dan arti penting mempelajarinya, ya. Ini di antara kitab tersebut adalah kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadis, ya, tentunya kitab yang menyusun secara khusus tentang apa? Adab-adab Islam. Di antaranya adalah apa? Kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Beliau juga penulis kitab At-Tarikhul Kabir, ya. Al-Jami'us Sahih, Al-Musnad min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur disebut dengan apa? Sahih Bukhari. Sudah ada belum di rumah? Beli, wajib beli, ya. Apakah kita tidak malu gitu kan? Ngaku-ngaku petantang petenteng kesana kemari, ngaku cinta Nabi, kitab yang mengumpulkan perkataan Nabi nggak ada di rumah kita. Ya. Setidaknya itu menanamkan kecintaan kepada anak kita terkait kitab-kitab. Buat rak bukumu, beli kitab satu-satu, mulai isi. Setidaknya dia tahu abiku pecinta buku, walaupun kita belum tentu semua baca. Ya. Sahih Muslim beli. Kalau mushaf Al-Quran saya yakin semua ada ya. Ada. Antum bukan ya, orang-orang ini ya ingkar sunnah kan, sampai nggak ada di rumahnya sunnah hadis-hadis. Kan ada orang agama ini yang penting dari Al-Quran aja, hadis enggak. Gitu nggak? Antum enggak ya?
Ya, mukanya kayaknya enggak. Tapi kenapa ndak ada? Kemana selama ini? Motor ada, ya? Ada, sofa ada, gak ada. Tapi motor ada kan? Ya. Masya Allah. Kayaknya nggak miskin deh beli kitab Sahih Bukhari itu, nggak bakalan jadi miskin. Beli, ya. Dan itu yang Ana rasakan ketika Ana melihat banyak kitab di rumah dulu waktu masih kecil, berlemari-lemari. Karena abi Ana ya dari, ya, dia beliau di Mesir 4 tahun, 2 tahun di Saudi. Jadi kitabnya banyak. Dan dari kecil itu udah saya tanamkan dalam diri saya akan melahap semua kitab ayah saya ini. Walaupun ternyata sampai sekarang belum habis. Diduluin sama rayap yang melahapnya duluan. Kitab-kitab lama gitu kan. Karena kadang sekarang udah nggak ini lagi yang model begitu. Kita agak yang lebih gini kan, lebih bagus gitu. Udah beralih, malah yang udah ada pun saya beli lagi gitu. Walaupun sudah ada, karena versi lama, tulisannya masih ini. Nah, tapi itu akan terasa. Makanya alhamdulillah saya, adik saya yang laki-laki, perempuan 2, ya, ada pengaruhnya. Karena apa? Selalu melihat kitab. Ada pengaruhnya. Insya Allah antum jika ingin nantinya anak-anak antum dekat dengan ilmu, setidaknya antum mulai dari diri antum. Atau mungkin anak keturunan antum atau cucu antum yang nantinya keluar jadi ulama, antum sudah mulai duluan. Niatkan semoga ada yang lahir dari keturunanku, ya, ulama. Beli kitab. Salah satunya upayanya untuk menanamkan kecintaan kepada ilmu. Nah, termasuk diantaranya beli kitab Sahih Bukhari, kitab, ya, terbaik setelah Al-Quran. Yang udah ada siapa? Kasih apa? Hadiah HP? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Yang udah ada kitab Sahih Bukhari ini ada. Serius ini. Jangan malu. Masya Allah. Kalau begitu beneran yang ada kasih HP, karena bener enggak ada gitu kan. Baik. Nah, dan di dalam kitab ini Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan berbagai hadis yang menggambarkan tentang sifat dan adab terpuji yang sangat dibutuhkan oleh pribadi muslim ketika bermukim, bepergian, atau adab yang dibutuhkan ketika berada di tengah keluarga, tetangga, serta segala sesuatu yang erat kaitannya dengan kekerabatan dan kemasyarakatan. Nah, dan penulis kitab Fadlullahi Samad mengatakan kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadis Fakar Ilal yaitu tentang yang berkaitan dengan cacat yang tersembunyi dalam hadis di masa dulu dan sekarang, penjaga Islam dan kaum muslimin, pemuka para ahli hadis, Al-Imamul Himam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah merupakan salah satu karya yang sangat bermanfaat. Ya, tidak ada kitab yang serupa dengan kitab yang berukuran kecil dan bermuatan ilmu yang melimpah ini. Jadi ini kecil. Ya. Ini kecil. Kitab ini menghimpun, karena di dalam kitab-kitab yang lain ada yang 24 jilid. Dibandingkan itu ini kecil. Kitab ini menghimpun berbagai riwayat seputar adab dan akhlak, ya, yang berasal dari Nabi SAW, para pemuka sahabat dan para ulama. Kitab ini merupakan salah satu karya terbaik yang pernah ditulis
disusun dengan sistematis serta sangat layak dipelajari. Akan tetapi seorang penuntut ilmu mestilah tergolong cerdas. Terkadang ia tidak mampu mengetahui kedudukan kitab ini dan hanya sedikit yang mampu memetik berbagai hikmah dan mutiara berharga yang terkandung di dalamnya. Ya. Makanya kenapa kita pilih kitab ini yang ada faedah-faedahnya. Ada mungkin antum kalau mau beli Al-Adabul Mufrad langsung hadisnya terjemahan tapi nggak ada faedah-faedahnya. Kalau ini nanti ada faedah-faedahnya. Kandungan hadis 1, 2 dan poin-poin, masya Allah, jadi enak. Kita itu dimudahkan oleh para ulama. Hampir mirip penulisan kitab ini dengan kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kemudian di sini ada beberapa kitab syarah dan cetakan kitab Al-Adabul Mufrad, bisa antum baca sendiri, banyak ya. Kemudian arti penting syarah ya. Al-Adabul Mufrad. Ya, tentunya di sini disebutkan bagaimana besarnya manfaat dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, sehingga untuk kita yang mungkin belum langsung ya bersentuhan dengan hadis-hadis, jarang bersentuhan, maka perlu untuk diberi penjelasan agar jangan sampai salah dalam memahami hadis. Nah, dan tentunya dalam kitab ini dimudahkan. Nah, kitab Rasul Barat Syarh Al-Adabil Mufrad. Penulis berkonsentrasi dan meneliti setiap hadis dan asar yang terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Siapa tadi penulisnya? Penulis kitab Rasul Barat Syekh Dr. Muhammad Luqman ya. Penulis kembali meneliti berbagai makna kata yang telah dijabarkan. Penulis mengoreksi dan membetulkan beberapa kesalahan dan kekeliruan, sekaligus menjabarkan makna beberapa kata yang belum jelas dengan merujuk ke berbagai kitab Gharibul Hadis dan kamus bahasa Arab. Dalam penyusunan kitab ini, penulis menyebutkan berbagai faedah terpenting dan hukum yang terkandung dalam hadis dan asar yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya ini. Hal itu penulis peroleh dari berbagai kitab syarah yang kredibel dengan merujuk pada takhrij guru penulis, yaitu gurunya penulis ini adalah Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah. Penulis menyusun kitab ini dengan ringkas disertai penjelasan agar tidak memperbesar ukurannya sehingga memusingkan pembaca. Penulis menamakan kitab syarah ini dengan Rasul Barat Syarh Al-Adabil Mufrad. Nah, di sini sedikit muqaddimah dari penulis syarah kitab ini.
Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan terrealisasi. Adapun takhrij dan pengabsahan hadis dan asar yang terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad, penulis bertopang pada penilaian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, karena beliau ini adalah muridnya Syekh Al-Albani. Penulis sematkan penilaian beliau di akhir setiap hadis dan asar, karena beliau adalah seorang pakar yang berpengalaman dalam bidang takhrij dan penilaian terhadap derajat hadis. Semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan dan mengumpulkannya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Tatkala penulis menulis muqaddimah untuk kitab ini, penulis menyadari bahwa apa yang penulis lakukan jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari segala catat dan kekurangan. Karena betapapun rapinya upaya yang dikerahkan seseorang, tentulah tidak akan lepas dari kekeliruan. Begitu pula betapapun telitinya penelitian yang dilakukan, tentulah tidak akan kosong dari kesalahan. Pasti Al-Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani juga punya kesalahan. Sehebat apapun, seteliti apapun beliau. Tidak lupa penulis berterima kasih atas kemudahan yang diberikan oleh penerbit Darud Da'i yang memiliki misi menyebarkan berbagai kitab yang bertajuk keislaman ke berbagai bahasa. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Penulis memohon kepada Allah agar menjaga kita dari segala keburukan dan melindungi jamiah kita, yaitu Jamiah Al-Imam Ibn Taimiyah, dan markas kita, markas Al-Allama Ibn Bas Lid-Dirasatil Islamiyah yang berlokasi di kota As-Salam, India, beserta cabangnya di berbagai kota lain, dari segala keburukan dan kejahatan berbagai pihak yang dengki terhadapnya, sehingga keduanya senantiasa menelurkan berbagai karya tulis dan para dai serta peneliti yang akan membawa bendera Islam dan menyebarkannya ke penjuru dunia selamanya. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau. Nah, ditulis oleh seorang yang mengharapkan rahmat Rabbnya, Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad As-Salafi. Nah, berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala ini di bab yang pertama. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik. Ya. Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Hamad bin Harun bin Abdul Jabbar Al-Bukhari, yang lebih populer dengan nama Ibnu Niyazaki, mengabarkan kepada kami, ia berkata, naskah ini dibacakan kepadanya dan beliau membenarkannya. Telah datang serombongan orang kepada kami pada bulan Safar tahun 370 Hijriah. Mereka berkata, Abul Khair Ahmad bin Muhammad bin Al-Jalil bin Khalid bin Hurais mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abul Walid mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Al-Walid bin Al-Izari mengabarkan kepadaku. Ia berkata, An Abi Amrin Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi dar, meriwayatkan kepada kami pemilik rumah ini, dan dia tunjuk, wa au ma'a biyadih, dia tunjuk dengan tangannya, ya, ila dari Abdillah, ke rumahnya Abdullah ibnu Mas'ud. Qala sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, dia berkata, yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jal, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal? Qala as-salatu ala waqtiha, Rasulullah bersabda, salat pada waktunya. Qultu summa ay, kemudian apa lagi, lalu amal apa lagi? Summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ay, kemudian amalan apa lagi? Qala summal jihadu fi sabilillah, kemudian al jihad fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna
walau istazadtuhu lazadani. Kemudian ia mengatakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau bersabda demikian, andaikan aku tambah, ya, aku tanya lagi, aku tambah pertanyaan lagi, niscaya Nabi SAW akan menambahnya. Kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kemudian apa lagi, nah akan ditambah terus sama Nabi SAW. Nah, ya. Apa kandungan hadis di dalam, yang kita bacakan barusan tadi? Yang pertama, perintah untuk senantiasa mengerjakan sholat tepat pada waktunya, ya, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Nah, kalau dia subuh dari terbit dari terbit fajar sampai terbit matahari. Dari terbit fajar, kalau subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari. Kalau zuhur dari tergelincirnya matahari. Pernah nggak dengar bahasa tergelincir matahari? Hah? Gimana? Ya, mana timur? Timur sana, ya. Matahari terbit dari timur sampai ke atas. Udah di atas, ini berarti di tengah, ya. Dia udah ada di paling atas gitu kan, di tengah. Kalau kita lihat bayangan kita itu ketutup karena dia di atas. Habis itu tergelincir sedikit ke barat, kelihatanlah bayangan kita sedikit. Itu namanya di atas, dia tiba-tiba tergelincir gitu. Itulah bahasa matahari tergelincir. Kalau masih di tengah-tengah mataharinya berarti belum masuk zuhur, ya. Tergelincir barulah masuk zuhur. Waktunya sampai kapan? Sampai tinggi bayangan sama dengan benda tersebut. Kalau kita berdiri berarti sampai tingginya bayangan kita sama dengan kita. Kalau tingginya antum 170, ya antum ukur bayangannya 170. Masuk waktu asar. Sampai kapan? Terbenam matahari. Kemudian maghrib dari terbenam matahari sampai hilang mega. Jadi gelap semua. Kalau mega itu masih ada merah-merah di atas. Walaupun udah terbenam matahari tapi masih ada merah-merah. Jadi pantulannya itu masih sinar-sinarnya dari matahari. Itu kan ke sana, ya. Baru habis itu untuk isya, dari hilangnya mega sampai tengah malam. Nah, kemudian keutamaan menghormati kedua orang tua, ya, dan bahkan disebutkan wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya. Karena bab yang pertama ini berkaitan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian keabsahan penggunaan kata lau seandainya, berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, walau istazadtuhu lazadani. Jadi kapan itu diperkenankan? Nah, itu salah satu ini, ya, salah satu bentuk yang
sebutkan. Ya. Jadi lau jika penggunaannya untuk menyesali atau tidak menerima terhadap ketetapan takdir Allah, maka tercela. Kalau sekiranya atau seandainya saya tidak datang, tidak jadi seperti ini. Nah, ini menyesali apa? Takdir atau perbuatan. Jadi dia tidak terkesan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tercela. Atau dia mengatakan lau untuk yang akan datang tapi untuk perbuatan dosa. Kalau saya punya uang, kan untuk yang akan datang kan? Seandainya saya punya uang, saya akan minum khamar. Contohnya orang lah yang lain, dia mengatakan kalau saya punya uang saya akan minum khamar, maka ini juga terlarang. Atau dia mengatakan seandainya untuk sesuatu syariat, untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Kalau seandainya judi itu halal, wah, saya udah menang banyak nih. Nah, ini untuk mengatakan seandainya untuk sesuatu perkara hukum yang sudah Allah tetapkan. Nah, adapun penyebutan kata lau di dalam perkataan Abdullah bin Asud di sini tidak termasuk dalam pengingkaran terhadap takdir, tapi hanya sebagai penyebutan untuk prediksi. Jika sekiranya atau seandainya saya tambah pertanyaannya, maka kemungkinan besar beliau juga akan jawab. Karena memang seperti itulah tipikalnya Nabi SAW. Kemudian juga boleh kita mengucapkan lau untuk yang akan datang dalam kebaikan. Kalau seandainya saya punya uang, saya akan berinfak ke masjid. Nah, ini yang akan datang seandainya, dengan mengatakan seandainya tapi untuk yang akan datang. Sehingga untuk berupaya beramal, atau mengatakan seandainya ini Ramadan terakhirku, aku akan berusaha maksimal beramal. Bentar lagi kita Ramadan soalnya. Biasanya mulai ada nanti kajian-kajian yang judulnya seandainya ini Ramadan terakhirku. Boleh nggak di situ mengatakan seandainya? Boleh. Untuk perkara yang akan datang, tapi makanya kajiannya itu harusnya di awal. Kalau kita pengen dengan tema seandainya ini Ramadan terakhirku, sebelum masuk Ramadan. Atau udah masuk tapi belum habis. Tapi kalau udah habis Ramadan terus dia mengatakan seandainya, itu berarti sebagai bentuk tidak menerima sesuatu yang sudah berlalu. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jadi tetap terperinci terkait apa? Pengucapan lau. Tidak selamanya dilarang, juga tidak mutlak boleh. Tapi di sini tidak dijelaskan, namun kita jelaskan. Kemudian perlunya mempertimbangkan situasi dan kondisi penanya ketika menjawab pertanyaan sesuai tingkatan nalar mereka. Di mana Nabi SAW jawab sesuai tingkatan nalar Abdullah bin Mas'ud. Kemudian makanya Nabi SAW itu ketika ditanya terkait amalan terbaik, sering berbeda-beda jawabannya, melihat atau ditinjau dari kondisi orang yang bertanya. Nah, makanya sebenarnya
amalan yang terbaik itu adalah amalan yang kita bisa konsisten di dalamnya. Terkadang nanti suatu saat ada orang lain bertanya, apa amalan yang terbaik ya Rasulullah? Nabi sebutkan kepada dia al-jihad. Kalau di sini disebutkannya apa? As-salatu ala waqtiha. Ya. Ada nanti yang dia mungkin ada orang tuanya, maka Nabi sebutkan birrul walidain, sehingga dia manfaatkan. Ya. Makanya masing-masing dari kita itu lihat di amalan mana yang kita bisa lebih tinggi. Perhatikan di amalan mana kita yang bisa lebih dominan dibandingkan yang lain, yang mudah kita lakukan, yang memungkinkan kita bisa konsisten untuk melakukannya. Makanya Nabi SAW katakan, habbul a'mali ilallahi adwamuha. Sebaik-baik amalan di sisi Allah apa? Yang paling konsisten. Ya. Terkadang ada yang bertanya, maka Nabi SAW katakan sedekah. Sedekah apa yang terbaik? Kata Nabi, nanti sedekah air. Dilihat, karena di saat itu lagi dibutuhkan air. Ya. Jadi dilihat dari sisi kondisi orangnya dan dilihat dari sisi ya betapa atau berapa besarnya ia dibutuhkan. Contohnya ibunya sendirian di kampung, gak ada yang merawatnya, maka bagi orang ini amalan terbaik untuknya apa? Berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Atau mungkin kalau seandainya dia orang tuanya masih alhamdulillah sehat, masih tidak begitu membutuhkan ya, tidak begitu besar membutuhkan bantuannya ya. Masih dua-duanya lengkap, mereka masih bisa ke sawah, malah bahagia, tetap bahagia berdua di sana, ya. Tidak begitu sedih dengan jauhnya anaknya, ya. Tapi dia ya, sering sholatnya kelewat waktu. Ingat ya, as-sholatu ya fi waktiha. Jadi sholat ala waktiha, yakni as-sholatu ala waktiha, di waktunya, tepat waktu, dan ketika masih waktunya itu sudah termasuk. Namun ada sisi keutamaan bagi yang sholat di awal, pertengahan, atau akhir. Jadi awal lebih utama dibandingkan pertengahan, dibandingkan akhir. Tapi ini semua tetap pada waktunya enggak? Tetap pada waktunya. Ya. Jadi jangan salah faham nanti. Mungkin ada orang yang berjamaah sholat kemudian sudah lewat. Wah, kita ini udah nggak dapat. Ya, bukan antum sholat pada waktunya dong. Ini masih waktunya. Kan kadang di PT suka ya, kadang atau mungkin di sekolah. Ya selama masih bisa melaksanakannya dengan berjamaah, ya maka itu tetap sholat pada waktunya. Nah. Kemudian pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah SAW dengan tidak banyak bertanya kepada beliau, ya, bertanya yang dibutuhkan. Ya. Kemudian metode tanya jawab merupakan salah satu metode terbaik dalam mengulangi pelajaran. Karena Nabi bertanya, sahabat bertanya, dengan seperti itu paling mudah untuk mengingat antum. Ya, ketika ada kesempatan untuk bertanya, terkadang itu paling mudah untuk diingat apa yang kita tanyakan tersebut, ya. Walaupun terkadang itu 20 tahun yang lalu. Kadang kita pas ngejelasin sama teman kita bilang, ana dulu masih ingat, ini pernah ana tanyakan di kajiannya Ustadz Fulan, ana pernah tanyakan di tablik akbarnya Syekh Fulan. Dia akan ingat pertanyaan, padahal itu 20 tahun yang lalu. Makanya kalau ada sesi pertanyaan, ya, upayakan bertanya, tapi jangan banyak-banyak. Kemudian pelajaran bagi seorang mufti dan pengajar
untuk bersabar dalam menghadapi penanya dan murid yang ia ajari. Di sini Nabi SAW bersabar, nanya lagi, jawab lagi, nanya lagi, jawab lagi, tetap diladenin oleh Nabi SAW. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, andaikan ditambah pun pertanyaannya, tetap Nabi akan jawab. Nah, sampai jam berapa? Sampai maghrib, ya. Kedengaran azan, selesai kita. Habis itu lanjut lagi nanti. Lanjut lagi. Nah, habis maghrib, sholat, lanjut lagi langsung. Istirahat dulu. Hadis yang kedua, Adam mengabarkan kepada kami. Kami di sini siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Ia berkata, siapa yang berkata? Lihat nih, siapa yang berkata? Adam. Syu'bah mengabarkan kepada kami. Kami di sini siapa? Adam. Ia berkata. Yang berkata di sini siapa? Syu'bah. Ya'la bin Atha mengabarkan kepada kami. Kami di sini siapa? Syu'bah. Dari ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya si Ya'la bin Atha siapa? Atha. Kan udah jelas bin gitu kan. Dari ayahnya yaitu Atha. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Jadi Atha mendengar dari Abdullah bin Umar, menyampaikan kepada anaknya Ya'la, Ya'la menyampaikan kepada Syu'bah, Syu'bah menyampaikan kepada Adam, Adam menyampaikan kepada Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari menulisnya di dalam kitab. Setelah dia teliti siapa-siapa orangnya, dia teliti Atha, apakah dia siqah, dia teliti Ya'la, dia teliti Syu'bah, dia teliti Adam. Adam tentunya gurunya. Apakah orangnya kuat hafalannya? Kalau dia tidak kuat hafalannya, seminimalnya ketika dia menyampaikan hadisnya, dia sampaikan dari catatannya. Makanya dulu di antara yang diterima oleh para ulama hadis adalah kalau imamnya itu baca catatan. Kalau udah nggak baca catatan, banyak yang ninggalin. Ini bakalan ngawur nih. Kalau sekarang yang baca catatan, wah saya juga bisa, kata mereka. Padahal memaknainya bisa nggak, menjelaskannya bisa nggak? Sehingga berdirilah orang-orang yang menyampaikan agama tanpa catatan, akhirnya ia berbicara ngawur. Makanya kalau ada dua pendapat fatwa dari seorang ulama, yang satu fatwanya dari tulisannya, yang satu fatwanya dari ucapannya, tapi terkesan berseberangan, maka ambil dari tulisannya, karena tulisannya lebih berhati-hati daripada saat dia berucap. An Abdullah bin Umar qala ridho Rabbi fi ridhol walid. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Dan murka Allah tergantung murka orang tua. Di mana kandungan hadis ini wajibnya kita mencari keridhoan kedua orang tua. Sekaligus terkandung larangan melakukan segala sesuatu yang dapat memancing kemurkaan mereka. Kekesalan mereka, kesedihan mereka. Nah, berikutnya bab berbakti kepada ibu. Abu Asim mengabarkan kepada kami, ia berkata, antum mudah ingat tadi kami di sini yang pertama siapa? Imam Bukhari. An Bahzin bin Hakim
dari Bahzin ibni Hakim, an abihi dari ayahnya yaitu Hakim, an jaddihi dari kakeknya, nggak disebutin. Qultu ya Rasulullah, ya, aku bertanya ya Rasulullah, man abarru, siapa yang aku berbakti kepadanya? Qala ummuka, ibumu. Qultu man abarru, kemudian aku mengatakan, yaitu siapa? Kakeknya si Bahas, bapaknya Hakim, tapi nggak disebutin namanya, nggak tahu siapa namanya, nggak tahu. Berarti nggak jelas dong. Hah? Berarti nggak jelas, nggak disebutin. Ketika yang tidak jelas itu adalah sahabat, maka tidak dipertanyakan. Ingat, karena siapa kakeknya ini? Sahabat, langsung yang bertanya kepada Rasulullah. Maka para sahabat tidak perlu cari tahu. Semua mereka udul, adil, karena yang memberikan rekomendasi kepada mereka adalah Allah dan Rasulnya. Jadi andaikan disebutkan di dalam hadis itu dari salah seorang sahabat, maka nggak perlu. Siapa sahabatnya? Ya sahabat, ente nggak percaya. Yang penting lihat si Hakim ini terpercaya atau tidak. Mungkin nggak dia berdusta? Nggak mungkin. Berarti nggak mungkin dia berdusta bahwa yang dia katakan itu dari seorang sahabat. Dia yakin bahwa yang dia, ya apalagi kakeknya, bapaknya, dia tahu ini dari bapak saya. Tapi walaupun seperti itu, tentu bisa diketahui ini. Bisa diketahui siapa? Bapaknya, bapak dari si Hakim. Andaikan pun tidak diketahui, maka tetap para sahabat itu udul, adil. Nah, qala ummuka, yang kedua pun ditanya, dijawab oleh Nabi, ibumu. Qultu man abarru, siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala qultu man abarru, setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala abaka, bapakmu. Summal aqrab fal aqrab, kemudian kerabat yang lebih terdekat dan yang terdekat. Maka ini ya, kewajiban berbakti kepada orang tua dan haramnya durhaka kepada mereka. Dan yang kedua, ridho ibu lebih didahulukan dari ridho ayah. Ibu lebih patut diperlakukan dengan baik karena ia telah menjalani berbagai kesulitan ketika hamil, melahirkan dan menyusui. Ingat, ridho ibu lebih didahulukan dari ridho ayah. Sekarang pertanyaan, jika terjadi perselisihan di antara ayah dan ibu, kau berpihak kepada siapa? Hah? Yang mengatakan berpihak sama siapa? Ayah. Yang mengatakan berpihak sama ibu? Taib. Yang benar, kau tahu diri, kau itu anak, diam. Karena kalau kau berpihak kepada ayah, kau durhaka kepada ibu. Kalau kau berpihak kepada ibu, kau durhaka kepada ayah, maka kau diam. Anak kecil jangan ikut urusan orang tua. Pernah dengar gak pepatah itu? Gak apa-apa, antum salah dulu baru ingat. Itu bakalan ingat terus, apalagi sampai tunjuk tangannya semangat. Nggak taunya, tidak boleh. Antum pilih salah satunya, antum durhaka. Dan biasanya yang sering ibu mengajarkan anaknya durhaka kepada ayahnya. Terjadi perselisihan, pertengkaran. Biasanya ayah ngapain? Pergi. Terus anak-anak melihat ibunya sedih, nangis, playing victim. Sahih. Anak emosi, dia ingat hadis ibu 3 kali. Terus dia kata-katai ayahnya.
Sampai pernah saya dengar dia mengatai ayahnya, anjing lo, beraninya sama perempuan. Memang benar, si ayah mungkin salah, tapi si anak apakah tahu inti pertikaian mereka di dalam kamar? Nggak tahu, secara jelas dia nggak tahu. Memang mungkin dia lihat ayahnya mukul ibunya, tapi dia tidak tahu apa penyebab pemukulan itu. Akhirnya dia mengatakan seperti itu. Coba, ayah mana yang gak hancur hatinya? Walaupun mungkin dia punya salah ketika udah dikata-katain oleh anak kandungnya sendiri. Ya, antum sebagai ayah, bayangkan itu gimana sakitnya, hancurnya itu. Mungkin antum gak berani lagi bertatapan dengan anak antum itu. Makanya kenapa kalau di zaman sekarang banyak ayah yang gak nafkahin anaknya. Terkadang ada sebab akibatnya. Karena si ibu telah mengajari si anak durhaka kepada ayahnya. Ayahnya udah hancur. Udahlah, aku pergi, aku tidak dibutuhkan lagi oleh anakku. Karena keawaman dia, akhirnya dia tinggalkan. Terus kita yang nggak tahu menahu permasalahannya, cuma dengar cerita dari si perempuan ini, memaki-maki, melaknat si laki-laki. Allahu Akbar. Sahih? Maka sekarang intabihu dengan para wanita playing victim. Banyak. Walaupun memang ada yang beneran terjadi, tapi antum nggak tahu. Permasalahan rumah tangga dua-duanya hadirkan. Ana udah kapok, nggak mau ngurusin kalau ada ngadu, ya. Ummahat gitu, ustadz, suami anak, ustadz begini. Datang kau sama suamimu, nggak mau dengerin dari sepihak. Ternyata apa? Nggak seperti yang diceritain. Banyak. Dan kita juga di Ma'had Al-Imam Az-Zahabi, santri-santri kita ada yang orang tua mereka adalah anak-anak yang pisah orang tuanya. Terkadang ibunya, wah begini-begini, Ustaz minta beasiswa, ya, orang tuanya udah nggak tanggung jawab. Kita hubungi ayahnya, kita panggil ke Ma'had, antum bersedia nggak untuk membiayai anak antum? Bersedia Ustaz. Mantan istri antum bilang antum gak tanggung jawab. Nah itulah Ustaz, antum tahulah begini-begini. Akhirnya dijelasin. Wah, ketahuan. Ternyata dia yang memposisikan dirinya paling berjasa mengurusi anak-anak. Terkadang seperti itu. Jadi kita gak bisa langsung hukumi sebelum dengar dari dua belah pihak. Tapi ada juga yang memang benar-benar laki-laki bejat. Ada juga, tapi tidak semua. Nah, kembali ke pembahasan tadi, ya, ridho ibu lebih didahulukan dari ridho ayah. Dalam hal apa? Ketika kita ingin mengambil ridho masing-masing, perebutan ridho, bukan dalam keadaan ketika mereka berselisih. Antum harus lebih berbakti, lebih banyak lagi bakti kepada ibu, lebih maksimal lagi, ya, dibandingkan ayah. Makanya pertanyaannya apa? Man abarru. Bukan pertanyaannya siapa yang aku pilih kalau bertikai, bukan. Siapa yang paling aku harus berbuat baik kepadanya? Ibumu, 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 baru ayahmu. Dalam posisi paling banyak kita berbuat baik. Bukan berarti ketika paling banyak berbuat baik kepada ibu boleh berbuat buruk kepada ayah. Salah. Dengan tadi apa? Dia memihak kepada ibu. Makanya kalau pertikaian seperti itu kita nasihatkan si anak, jangan ikut campur. Yang sana ayahmu, ini ibumu, kamu diam. Ya. Mending kau datangkan ustadz untuk menghakimi mereka, jangan kamu. Ya, anak tuh nggak bisa. Nah,
Kemudian perintah untuk berbakti kepada sanak saudara sesuai dengan urutan kekerabatan mereka. Ya, kemudian ke kakek, ke atas dulu. Ya, karena masih urutan apa? Ya, ayah. Ya. Ya. Kemudian ke paman-paman, saudara-saudara ayah. Yang mana mereka termasuk kita memanggilnya sebagai ayah, pengganti ayah kita. Kalau seandainya seseorang itu masih kecil, contohnya ya yatim, maka kewajiban menafkahi dia adalah ya saudara laki-laki ayahnya. Ingat ya, itu kewajibannya ke sana tuh. Banyak kadang punya saudara, ada anak yatim, nggak dibiayai sama dia. Padahal itu keponakan dia, anak dari ya abangnya atau adik laki-lakinya. Nah, berapa menit lagi? Hah? Sudah ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti habis maghrib ya. Nanti pertanyaan ya, simpen dulu. Dicatat gitu, di situ tulis gitu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan ya. Masih di bab yang kedua, berbakti kepada ibu. Sa'id bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari Atha bin Yasar, Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, annahu atahu rajulun faqal, di mana ia didatangi oleh seorang laki-laki kemudian berkata, inni khotibtu imra'atan fa'abat an tankihani, aku meminang seorang wanita tetapi wanita itu menolak pinanganku. Ini kasihan. Wa khatabaha ghairi, kemudian ada laki-laki yang lain yang meminangnya. Fa'ahabbat an tankihahu, maka dia menerimanya. Faghirtu 'alaiha faqataltuha, maka aku pun cemburu terhadap wanita tersebut lalu aku membunuhnya. Fahal li min taubah, apakah ada taubat untukku? Qala ummuka hayyatun, maka Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu ya masih hidup? Qala la, kemudian ia menjawab tidak. Lantas Ibnu Abbas bertanya lagi, mengatakan tub ilallah, bertaubatlah kepada Allah, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan mendekatlah kepadanya semampumu. Fadhahabtu, maka aku, yaitu Atha, mendatangi Ibnu Abbas. Fasa'altu Ibnu Abbasin lima sa'altahu an hayati ummih, kenapa kau bertanya tentang ibunya, apakah masih hidup? Faqala inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah, karena aku tidak tahu amalan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah selain dari berbakti kepada ibu. Nah,
Kandungan hadis ini bahwa bolehnya laki-laki datang melamar wanita untuk dinikahi. Ya, antum masih ada keinginan lagi nggak? Senyumnya aja. Kemudian hadis di atas menunjukkan bahwa seorang wanita yang dilamar boleh menolak pinangan jika ia tidak menyetujuinya. Nah, ini kemungkinan antum karena takut ditolak. Kemudian yang ketiga, terkadang amarah seorang laki-laki timbul karena ada pihak lain yang turut menyukai orang yang dicintai. Ini ya sering terjadi ya. Namun bagaimanapun ya, kita sebagai seorang mukmin harus bisa menahan diri. Ya, terima takdir. Ya. Nah, tidak usah ya, menderita karena mencintai orang ya. Biarlah menunggu orang lain yang mencintai kita gitu ya. Nah, seorang pembunuh seharusnya melakukan taubat nasuha dan mendekat kepada Allah semampunya. Makanya begitu juga dengan dosa-dosa yang lainnya. Nabi SAW seringkali ketika ada yang mengaku berzina, Nabi seperti berpaling dari orang itu, berharap agar dia bertaubat saja, menutup ya aibnya. Nah, begitu juga di sini Ibnu Abbas ya, menyarankan apa? Agar bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian yang kelima, berbakti kepada ibu lebih dapat, kecuali kalau sudah sampai ya, ingat ya tadi penjelasannya, kecuali kalau sudah sampai perkara tersebut kepada hakim, maka harus dikisos. Kita sebagai rakyat gak layak mengkisos dan gak harus pula mengadukannya, kan? Kalau dia berniatan untuk bertaubat, ya kita biarkan. Kecuali memang setelah diselidiki oleh kepolisian atau yang lainnya ketangkap, ya itu kembali kalau sudah di tangan kepolisian atau kalau sudah di tangan hakim, ya harus dihukum sesuai had. Orang yang membunuh dibunuh. Nah, tentunya di sini Ibnu Abbas tentunya Ibnu Abbas di sini bukan sebagai hakim, karena kalau beliau sebagai hakim harusnya beliau tegakkan had. Nah, kemudian berbakti kepada ibu lebih dapat mendekatkan seorang pelaku maksiat kepada Allah dibanding bentuk ketaatan yang lain. Nah, ya, insya Allah ya, kelanjutannya adalah bab berbakti kepada ayah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kita sudah ada 2 bab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Ustaz. Wah. Ada berapa? 2, Ustaz. 2 ya. Yang pertama, bagaimana kita berbakti kepada orang tua bagi seorang wanita yang sudah menikah? Caranya seperti apa? Karena di situ ada suami, mungkin kedua orang tua yang masih hidup. Dan juga kita sebagai seorang suami itu bagaimana memposisikan kedua orang tua kita setelah kita berkeluarga. Dan yang kedua, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah wafat mendahului kita. Baik. Yang pertama, berbaktinya seorang wanita kepada orang tuanya, wanita yang sudah menikah. Maka yang paling utama ialah ia berbakti kepada suaminya.
ya, baktinya kepada suaminya. Makanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang bakti ini kepada orang tua lebih ditekankan kepada para lelaki. Kalau antum lihat tadi hadis tentang yang bertanya man abarru, laki-laki, ya. Kemudian ketika hadis yang pertama ayyul amali, ya, ahabbu, atau ya, yang terbaik, ya, yang bertanya juga laki-laki. Terkait tadi juga yang disarankan oleh Ibnu Abbas agar ia berbakti kepada ibunya adalah juga laki-laki. Adapun ketika kasus-kasus para wanita, maka Nabi SAW itu tekankan kepada mereka berbaktinya kepada suami. Nah, lantas bagaimana berbaktinya, ya, seorang istri kepada kedua orang tuanya jika dia sudah menikah? Yaitu dengan berbakti kepada suami, karena orang tuanya lah yang memberikan wewenang tanggung jawab itu kepada suami. Nah, sehingga ketika orang tua atau apapun itu mungkin membutuhkan bantuannya, dia harus izin terlebih dahulu kepada suami. Dia mau memberi, bahkan mau memberikan hartanya pun izin dulu. Karena diantara yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, agar seorang wanita itu tidak menyelisihi suaminya fi nafsiha wa maliha, di dalam dirinya dan hartanya, walaupun hartanya sendiri, harta si wanita itu sendiri. Jangan sampai dia menyelisihi suaminya. Maknanya apa? Bima yakrahu, yang ia benci, yang dibenci oleh suaminya. Contohnya kalau dalam dirinya, ya, mungkin suaminya suka rambut panjang tapi dia selalu pendekin. Ini dalam diri dia yang dibenci oleh suaminya. Suaminya benci rambut pendek, ya. Maka seorang wanita selayaknya mengikuti apa yang diinginkan oleh suaminya. Atau mungkin suaminya tidak suka makan jengkol tapi tetap aja dimasak-masakin. Nah, ini juga tentu menyelisihi suaminya dalam dirinya dia. Kemudian harta, dia suka, ya, berteman sama, ya, perempuan yang baik hati, yaitu si Sofi gitu. Sering datang ininya gitu kan, Sofi gitu kan, temannya baik banget, dia dikirimin terus sama si Sofi. Nah, di situ apa? Ya, harus dengan izin suami. Nah, hartanya juga, walaupun itu hartanya. Nah, begitu juga ke keluarganya, ke orang tuanya, izin dari suami. Nah, karena setiap apapun nanti yang diperbuat oleh si istri, kalau ada bermasalah pasti suami ikut. Akhirnya ikut ke apa namanya? Ikut ke apa namanya? Ya. Iya, keseret. Ya, suami jadi ikut keseret. Contohnya dia diam-diam investasi, nggak taunya ditipu. Udah ditipu baru cerita sama suami. Suami ikut pusing kan? Nah, kalau sudah meninggal maka dengan mendoakannya. Makanya Nabi SAW katakan awaladun saleh yad'u lahu. Anak saleh yang mendoakannya, yaitu pahala yang tidak terputus, yang terus mengalir. Nah, anak rasa cukup jelas ya. Ada yang kurang dipahami? Kalau kedudukan mertua dengan orang tua bagaimana? Tentunya beda, itu mertua bukan orang tua. Ya. Seorang suami kepada mertua ya beda. Itu bukan orang tua. Yang orang tua adalah kandung. Tapi berbuat baik kepada mertua juga dianjurkan, bukan berarti harus berbuat jahat. Seorang suami juga tadi, ketika istri udah izin pengen contohnya ini, selama itu tidak, ya, menghilangkan haknya, ya, yang menyebabkan kewajiban si istri ini, ya, terbengkalai, izinkan. Seorang suami yang baik adalah mengizinkan. Contohnya jenguk orang tuanya sakit, izinkan. Kalau bisa antarin, ya.
Tapi jika si wanita dilarang oleh suaminya, maka dia harus taat kepada suaminya. Kalau dia tidak mampu dengan perbuatan suaminya itu, tinggal minta cerai. Selama masih jadi suaminya, dia harus taat. Setelah minta cerai baru bebas. Jangan sebelum terputus pernikahannya tapi sudah membangkang. Jadi sudah didahului dulu dengan dosa, baru habis itu cerai. Sebenarnya mudah kan? Tapi memang di zaman sekarang itu tidak semudah seperti itu. Kalau di zaman dulu ya mudah. Si perempuan gak cocok, minta cerai dia. Ya. Karena dia tahu bakalan akan ada yang laki-laki lain yang menyambutnya. Ya. Beda kalau di zaman sekarang. Kalau sudah pisah, udah perempuan susah dapat pasangan lagi. Kalau udah jadi janda, ya, yang perjaka tentunya nunggunya yang perawan. Antum-antum aja yang pengennya perawan kan. Iya, yang udah itu pun pasti gitu. Sehingga susah di zaman sekarang. Beda kalau di zaman dahulu. Nah, akhirnya apa? Kalau kita lihat banyak para wanita janda di zaman sekarang yang jadi pelacur. Dan itu realita, open BO. Banyak. Allah musta'an. Nah, ada lagi? Ya. Bismillah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang sekarang ini lagi viral pembakaran kitab suci Al-Quran, Ustadz? Sikap kita bagaimana terhadap orang-orang seperti itu? Sikap kita harus membencinya, harus mengingkarinya. Tidak boleh ridho terhadap perbuatan tersebut. Sebenarnya permasalahan yang seperti ini sudah sangat sering berulang-ulang. Penghinaan kepada Nabi, pembakaran ayat suci, itu akan ada terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, makanya al-wala wal bara itu harus kita benar-benar khatam gitu ya. Maknanya benar-benar kita upayakan untuk mengamalkannya. Ya. Ketika ada kasus seperti ini, kok seorang muslim nggak tahu sikapnya? Sikapnya jelas. Yaitu apa? Membencinya. Ya. Kalau dia mampu mengingkarinya, dia ingkari. Kalau dia berada di negeri sana, ya dia ingkari. Kalau dia sebagai pemimpinnya, dia ingkari dengan tangannya, tangkap itu orang dan langsung dia eksekusi. Itu hukumannya untuk orang-orang yang seperti itu. Kalau itu terjadi di negeri kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang muslim yang menegakkan syariat Islam, ya. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya kemungkaran ini, maka dia jelaskan kepada orang itu, ya, akibat dari perbuatan tersebut yang bisa membuat murka kaum muslimin. Tapi nggak boleh kita ingin mengingkari kemungkaran tapi mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, ya, tentunya jelas sikap seorang muslim membenci perbuatan tersebut, mengingkarinya, ya, mengutuknya, ya, bahkan diperkenankan untuk mendoakan keburukan. Kalau dia ingin mendoakan kebaikan boleh, agar mendapatkan hidayah juga boleh. Nah, tapi diperkenankan juga enggak untuk mendoakan keburukan agar Allah laknat, boleh. Nah, Allah Ta'ala alam. Apa lagi? Tanya lain? Terkadang apakah harus boikot? Apakah harus ini? Ya itu beda esensi ya.
Ya, kalau barang dari mereka, contohnya Swedia itu memang kita butuhkan, kita beli, nggak masalah. Masalah barang, ya, muamalah, bukan sesuatu yang mengharuskan. Kalau seseorang ingin menunjukkan kebenciannya dengan tidak membeli barang-barangnya, tidak seperti itu. Nabi SAW tetap bermuamalah. Apakah dengan seperti itu Nabi dikatakan tidak membenci orang-orang Yahudi, memakan makanan mereka, berhutang kepada mereka? Nah, ada lagi pertanyaan lain? Mana ada? Berapa menit? Jam berapa? Isya? Tengah 8. Kemudian berbakti kepada ayah. Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata, Wuhaib bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syubrumah, ia berkata, aku mendengar Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man abarru qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abaka. Ini seperti hadis yang sebelumnya terkait berbakti kepada ibu, ya, di mana siapa yang harus aku lebih berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Sehingga di sini wasiat dari Rasulullah SAW agar berbakti kepada ibu, dan beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Hal ini karena kelemahan fisik dan derita yang telah ia tanggung ketika hamil. Ya, karena si ibu itu butuh bodyguard, seorang anak. Ya, dia kelemahan fisiknya seorang ibu. Juga ya, derita yang ia tanggung ketika hamil, melahirkan dan menyusui, sehingga butuh untuk lebih ya, diperbanyak porsi berbaktinya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada ibu lebih didahulukan dari ayah 3 kali lipat. Kemudian yang ketiga, ayah dan ibu merupakan kerabat yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari anaknya dibanding pihak kerabat lainnya. Jangan sampai mendahulukan paman atau saudara dibandingkan ayah atau ibu dan atau ayah. Nah, berikutnya Bishr bin Muhammad berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Zur'ah mengabarkan kepada kami, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi SAW, kemudian ia mengatakan, apa yang kau perintahkan untukku? Qala birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Summa ada faqala birra ummak, dia ulangi lagi, apa yang kau perintahkan kepadaku? Birra ummak, kata Nabi SAW, berbaktilah kepada ibumu. Summa ada faqala birra ummak, dia ulangi lagi dan Nabi katakan lagi birra ummak. Summa ada rabi'ata faqala birra ummak, dan yang keempat pun demikian, diulangi oleh Nabi SAW juga birra ummak. Thumma adal khamisata faqala birra abak, dan yang kelima, berbaktilah kepada ayahmu. Sehingga di riwayat yang lain ayah itu yang kelima. 2 riwayat tadi sudah kita bacakan, ayah itu yang ya keempat. Wasiat Rasulullah SAW agar berbakti kepada ibu, dan beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Hal ini karena kelemahan fisik dan derita, bukan 3 kali tapi 4 kali. Ya. Kelemahan fisik dan derita yang telah ia tanggung ketika hamil, melahirkan dan menyusui. Berbakti kepada ibu lebih didahulukan dari ayah 3 kali lipat. Bahkan berapa? 4 kali lipat. Ayah dan ibu merupakan kerabat yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari anaknya dibanding pihak kerabat lainnya. Nah, ya, ini kandungan hadisnya ini sepertinya
masuk kembali ke yang sebelumnya, diulang. Nah, ada pertanyaan lain? Ya, tafadhal. Bolehnya seorang istri kita cerai dari hukum syariat sendiri seperti apa? Apakah yang tanpa unsur syar'i itu diperbolehkan atau? Iya, kalau tanpa uzur syar'i tidak boleh. Maka Nabi SAW katakan, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi ba'sin, ya, lam tajid raihatal jannah. Barang siapapun wanita yang meminta dari suaminya cerai tanpa ada alasan, maka ia tidak akan mencium bau surga. Kalau tadi mungkin ya, contohnya kisah-kisah para sahabat wanita, dia ngelihat suaminya jelek, ya, akhirnya dia minta cerai. Ada nggak? Ada kan? Dulunya dia nggak pernah ngelihat cowok lain gitu. Pas ngelihat suaminya jalan sama cowok lain, oh suami saya paling jelek. Akhirnya minta cerai. Nah, tapi kalau tidak ada alasan, suaminya baik, kemudian tidak ada yang membuat dia untuk yang bisa menghantarkan dia untuk durhaka. Perempuan tadi alasannya dia katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saat aku melihat suamiku seperti ini, maka aku khawatir aku tidak bisa maksimal taat kepada dia, karena mulai menganggap kerdil suaminya. Sudah mulai menganggap apa? Kerdil suaminya, menganggap rendah suaminya. Di saat seperti itu si wanita sudah punya alasan. Ada alasannya? Nggak ada, karena sekarang posisi dia sudah menganggap rendah suami. Kalau mereka pertahankan pernikahan, yang adanya apa? Pembangkangan demi pembangkangan. Suaminya nasehatin, dia nggak bakalan dengerin karena dia merasa rendah. Nah, ada lagi? Cukup. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.